Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang rasisme. Rasisme adalah sebuah perbuatan membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulit, termasuk di dalamnya bentuk muka, hidung, rambut, dan ciri-ciri fisik lainnya, ras, atau asal-usul suku bangsa dan kelompok agama atau genetika tertentu plus bahasanya. Maka pembedaan perlakuan manusia dengan semata melihat hal-hal seperti itu, itulah disebut rasis. Pada keadaan normal misalnya ketika kita pengen ke restoran, maka dengan melihat sukunya misalnya, oh ini orang Batak, ini nggak boleh masuk, Batak tidak boleh masuk, maka itulah rasis. Ketika akan terjadi pemilihan RT atau pemilihan lurah, maka ada orang mengatakan jangan pilih dia karena dia orang Ambon, maka itulah rasis. Ketika dalam suatu rapat musyawarah akan diangkat seorang ketua, kebetulan dia beragama Kristen, jangan pilih dia karena dia Kristen. Dan banyak lagi contoh-contoh rasis yang lainnya yang jelas-jelas membedakan orang berdasarkan ciri-ciri yang telah dijelaskan tadi, ciri-ciri rasisme tadi, entah agama, suku, bangsa, bahasa, warna kulit. Contoh rasisme di Indonesia pernah terjadi ketika Ahok mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta. Ada orang mengatakan jangan pilih Ahok karena dia Kristen dan dia kafir dan Cina. Maka melihat orang berdasarkan ciri-ciri ini tanpa penyebab yang lain adalah dilarang, rasis. Karena apa? Karena ini tidak adil. Semua orang dari berbagai kalangan tidak meminta dirinya untuk menjadi Cina, menjadi bule, menjadi Arab, menjadi Papua, menjadi Ambon, menjadi Batak, Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Itu adalah given, sudah ada sebagai takdirnya. Maka ketika kita dalam sebuah bangsa yang plural, bangsa yang hidup dalam kebersamaan, kemudian kita terkecoh atau tergoda untuk bermain rasisme, maka yang akan terjadi adalah kekacauan, kerusuhan, dan peperangan antar kelompok, sara, suku, agama, ras antar golongan tersebut. Itulah disebut rasisme, dan orang yang melakukannya disebut rasis. Jadi kembali lagi ke tadi bahwa rasisme itu tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada sebab apa-apa, tetapi orang ini dihalangi karena masalah perbedaannya itu. Itulah rasis. Maka dalam sepak bola, orang-orang dengan latar belakang agama yang berbeda, misalnya sepak bola muslim, atau etnis yang berbeda, misalnya pesepak bola dari Asia atau Afrika yang berkulit hitam, itu tidak boleh diperlakukan berbeda atau didiskriminasi oleh siapapun ketika menjalani kiprahnya sebagai pesepak bola. Maka rasisme yang seperti ini sepakat kita larang. Kemudian bagaimana dengan kecenderungan rasisme dalam dunia pernasaban, gonjang-ganjing pernasaban ini? Yang kemudian ada orang mengkotak-kotakkan antara pribumi dan imigran, antara orang asli Indonesia dengan Arab Yaman. Ini kalau dipikir-pikir memang ada nuansa rasisme. Wah, ini dari Yaman ya, udah gak usah diladenin.
jauhin aja. Wah, ini Habib dari Yaman ya, gak usah diajak, gak boleh kesini, dan seterusnya. Pada keadaan normal, artinya tidak ada penyebab apa-apa, ujug-ujug kita memperlakukan orang-orang Arab itu dengan diskriminatif, itu rasisme. Tetapi dalam kasus nasab ini dan hegemoni atau penguasaan Ba'alawi terhadap penduduk pribumi dalam hal kemasyarakatan, dalam hal tindak tanduk akhlak yang merasa tinggi, ini adalah bentuk perlawanan terhadap rasisme. Nah, itu yang perlu difahami, bahwa isu rasis pribumi imigran ini itu terjadi tidak ujug-ujug, tetapi memang ada penyebabnya. Kalau pembahasan rasisme tadi di muka adalah tidak ada sebab apa-apa, tetapi orang hanya berdasarkan sentimen suku, agama, dan lain-lain memperlakukan orang diskriminatif. Tetapi dalam kasus nasab ini adalah perjuangan melawan rasisme, perjuangan melawan keangkuhan, perjuangan melawan ego kelompok, yaitu Ba'alawi. Jadi ini murni perjuangan karena ada sebab, maka tidak bisa dikatakan rasis. Karena ini memperjuangkan hak, memperjuangkan kesetaraan, memperjuangkan kedamaian. Jadi dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa munculnya isu rasis ini adalah sinyal atau pemberitahuan kepada yang ditarget untuk menyadari kekeliruannya. Jadi nanti kalau ada demo-demo, kalau ada permintaan-permintaan untuk penyadaran, maka hendaklah ini dilihat bukan sebagai rasisme, tetapi peringatan penyadaran. Jadi cara pandang kita itu adalah seperti ketika kaum kulit hitam di Amerika melakukan demo, melakukan protes-protes, melakukan dialog-dialog, melakukan pembicaraan-pembicaraan yang memojokkan kaum kulit putih. Itu bukan dilihat sebagai rasisme kulit hitam terhadap kulit putih atau kebencian kulit hitam terhadap kulit putih, tetapi keinginan agar orang-orang kulit putih ini faham, mengerti, dan merubah sikapnya. Jadi keinginan warga pribumi yang ada di Indonesia terkait masalah nasab Ba'alawi ini adalah tuntutan agar Ba'alawi faham dan menyadari kekeliruannya yang selama ini mereka lakukan. Maka muncullah ada isu usir imigran Yaman, kembalikan ke negeri asalnya, ingatlah asal usulnya, dan lain-lain. Itu sinyal untuk supaya faham, bukan dalam arti yang rasisme ujug-ujug mendiskriminasi orang tanpa sebab, tetapi ini adalah perjuangan untuk penyetaraan, untuk menyadarkan orang-orang yang selama ini angkuh, sombong, merasa di atas, merasa paling mulia, merasa paling menguasai, dan tertutup telinganya untuk mendengarkan. Ini yang menjadi target sebenarnya. Jadi bukan dalam arti sebenarnya ingin mengusir secara harfiah, secara fisik. Bagaimana itu? Bagaimana bisa seperti itu? Jadi bahasa ini adalah bahasa sinisme, bukan bahasa sebenarnya. Tetapi dipahami oleh Habib Salim ini sebagai bahasa sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya Salim dan Salahuddin bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Saya banyak melihat dan juga saya banyak mendengar, dan juga saya mendengar langsung bagaimana gerakan-gerakan yang sampai kadang-kadang masif di masyarakat, terutama boleh dikatakan dikategorikan masuk dalam rasis, yaitu
mengusir para habaib Ba'alwi dari NKRI. Di sini saya mengajak antum semuanya agar pakai naluri akal yang cerdas. Sebagai WNI, hendaknya datangilah DPR RI atau ke Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, memohon agar imigran keturunan Yaman yang sudah ratusan tahun di sini dideportasi dari NKRI. Semoga berhasil. Dan juga lebih bagus datangi, sambangi soan ke Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum Tanfidiyah PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan juga ke Sekjen PBNU Bapak Haji Gus Ipul, datangi beliau dan demo kalau perlu di situ. Minta agar para habaib Ba'alwi dipecat dari pengurusan Nahdlatul Ulama, baik di pusat sampai ke pengurus anak ranting. Tak usah berkuar-kuar di media, nggak usah berkuar-kuar mengusir habaib Ba'alwi. Nah, sebentar lagi nih, kan ada Habib Umar bin Hafid, insya Allah mau datang di Indonesia. Dan insya Allah, kalau tidak ada halangan, rondonya saya lihat, salah satunya menghadiri multaqo di Tebu Ireng, tempatnya pesantren yang didirikan oleh Al-Alam Ad-Da'i Ilallah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, kalau perlu demo ke Soekarno-Hatta menolak atau bikin medsos sekalian, tolak Habib Umar bin Hafid dan rombongannya masuk di NKRI. Dia tertutup hatinya untuk memahami inti atau hikmah di balik itu. Dia adalah salah satu dari Habib yang gagal menggunakan intuisinya, gagal menggunakan basirohnya, naluri kebangsaannya, naluri persaudaraannya. Tetapi justru yang dominan adalah naluri pembelaannya, naluri penyangkalannya, bahkan naluri fight atau gelutnya itu. Naluri nantang-nantang. Jadi secara umum Habib ini masih 11-12 dengan Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Qurtubi, yang kesemuanya tidak bisa mereaksi atau menjawab secara damai, kalem, tenang, ilmiah, bahkan tawadhu misalnya. Ya, kami pasrah, kami apapun yang terjadi, kami memahami ini semua, kami cinta NKRI. Masalah nasab, ya kalau memang sesuai kajian ilmiah tidak nyambung, ya kita legowo, nggak apa-apa, Allah tidak melihat nasab, misalnya begitu. Tetapi tidak ada Habib yang seperti itu. Mudah-mudahan Bani Alawi atau Ba'alawi bisa memahami ini dan menangkap apa yang tersirat dari isu-isu menjurus rasisme ini, yang padahal bukan rasisme, ya. Juga kepada para pegiat HAM dan lain-lain sebagainya, mohon teliti melihat apakah ini rasisme atau perjuangan melawan rasisme itu. Maka kami dari para pejuang pribumi ini sekali lagi tidak ingin melakukan rasisme, tetapi hanya ingin perjuangan kami didengar baik oleh pemerintah maupun oleh
Ba'alawi sendiri agar merubah akhlaknya, agar merubah keangkuhannya, agar merubah keegoannya, agar ingat kepada jati dirinya sebagai imigran. Kenapa terjadi seperti ini? Karena ada ulah-ulah mereka yang selama ini meresahkan, selama ini menghegemoni atau menguasai. Disadari atau tidak, diakui atau tidak. Adapun masalah nasab adalah jalan yang dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju kesetaraan itu. Karena mereka sebelumnya berlindung di balik nasab, berbangga dengan nasab, dan mengunggulkan diri dengan nasab itu, sombong dan ego. Maka perjuangan ini lebih diberikan jalan, akan lebih mulus dengan terbuktinya nasab mereka yang tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah kita fahami intinya ya, yaitu intinya kita bukan rasis, kita bukan mau mengusir Ba'alawi, tetapi hanya berjuang melawan rasisme itu sendiri, berjuang melawan hegemoni itu sendiri, berjuang melawan keangkuhan itu sendiri. Jadi mudah-mudahan bisa didengar oleh para habaib yang belum bisa menangkap pesan ini, belum bisa menangkap hikmah di balik ini semua, yang hanya mengandalkan emosi, mengandalkan watak, ketersinggungan dan lain sebagainya, tanpa pernah tahu akar permasalahan dan pesan yang ingin disampaikan atau hikmah yang bisa didapat dari kejadian ini. Kenapa Allah membukakan masalah nasab? Kenapa Allah menggerakkan hati orang-orang untuk memprotes habaib? Karena di situ ada sebab. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi bangsa yang kompak, bangsa yang bersatu, bangsa yang aman, damai dan sejahtera. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.